Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Muhammad Bahtiar Firmansyah. Dan kita akan kembali pada materi, yaitu dengan judul faktor integral. Nah, apa sih faktor integral itu? Metode faktor integral adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear orde pertama atau orde 1 dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan suatu fungsi tertentu atau faktor integral sehingga persamaan tersebut menjadi eksak dan dapat diintegralkan secara langsung. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu faktor integral dari definisi yang ada di sini. Oke, untuk bentuk persamaan dari faktor integral tersebut yaitu untuk persamaan umum diferensialnya yaitu dy per dt plus py sama dengan q. Faktor integral dari persamaan umum yaitu eksponensial pangkat integral py dikali terhadap dt. Oke, di sini kita mempunyai satu contoh soal yaitu dy per dt ditambah 8ty sama dengan 4e pangkat 6t. Yang dimana ada persamaan faktor integral yaitu yang tadi sudah kita lihat di sini eksponensial pangkat integral py dt. Nah, dimana kita ketahui bahwa di sini ada bilang mengatakan PY sama dengan Q. Nah, berarti di sini kita menganggap bahwa 8T ini adalah PY dan Q ini adalah 4E pangkat 6T. Nah, yang dimana persamaan dari faktor integral yaitu E pangkat integral PY dt. Berarti PY-nya itu adalah 8T. Maka faktor integral sama dengan E pangkat integral 8T dt. Faktor integralnya setelah diintegralkan 8T ini yaitu sama dengan E pangkat 4T kuadrat. Dari hasil faktor integral yang sudah ditentukan, maka di sini kita akan mengalihkan semuanya ya, yang hasil dari yang kita dapat dari faktor integral ini, yaitu E pangkat 4T kuadrat pada di sini. Kita kalikan dengan ini. Maka menjadi E pangkat 4T kuadrat dy per dt tambah 8ty dikali E pangkat 4T kuadrat sama dengan 4E pangkat 6T dikali E pangkat 4T kuadrat dengan Y0 sama dengan 4. Nah, di sini kita menyederhanakan yang dari hasil yang di atas ini menjadi D dalam kurung Y dikali E pangkat 4T kuadrat per dt sama dengan 4E pangkat 6T dikali E pangkat 4T kuadrat. Nah, di mana kita membuat ini menjadi sederhana lagi, yaitu D pangkat YE, D dikali Y dikali E pangkat 4T kuadrat sama dengan 4E pangkat 6T dikali eksponensial 4T kuadrat dt. Nah, dt-nya ini kan awalnya di sini bagi. Maka ketika dia dipindah ruas maka menjadi kali di sini. Nah, setelah itu kita mengintegralkan kedua ruasnya menjadi integral D dikali Y eksponensial 4T kuadrat sama dengan integral 4E pangkat 6T dikali eksponensial 4 pangkat 4T kuadrat dt. Nah, jadi keduanya harusnya diintegralkan. Ruas kiri diintegralkan, maka ruas kanan juga diintegralkan. Setelah diintegralkan, yang ruas kiri menjadi Y dikali E pangkat 4T kuadrat sama dengan, nah karena di sini integralnya kompleks, maka ini akan menjadi 1/8 E pangkat 4T kuadrat tambah 6 tambah C. Maka Y-nya sama dengan 1/8 E pangkat 4T kuadrat tambah 6 tambah C dikali E pangkat 4T kuadrat.
Nah, di sini kita akan mensubstitusikan Y dan T, yang dimana Y-nya tadi kita ketahui adalah 4 dan T-nya adalah 0. Nah, maka Y-nya adalah tadi 4. Dan ini sebenarnya Y dalam kurung T, karena di sini T-nya adalah 0, maka Y-nya sama dengan 4. Menjadi 4 sama dengan 1/8 eksponensial 4 dikali 0, karena di sini tadi 4T tadi kan kita ubah T-nya menjadi 0, pangkat 2 tambah 6 tambah C kali eksponensial 4 kali 0 kuadrat. Maka hasilnya menjadi 4 sama dengan 1/8 eksponensial pangkat 6 tambah C. Maka yang ini akan dipindah ruaskan ke sebelah kiri, yang awalnya di sebelah kanan, menjadi 4/1/8 E pangkat 6 sama dengan C. Nah, hasilnya adalah 32 E pangkat 6 sama dengan C. Nah, hasil yang C ini kita masukkan lagi ke sini, yang hasil ini. Nah, di mana kita ketahui tadi hasil C-nya ini adalah 32 E pangkat 6. Maka hasil akhir tinggal memasukkan nilai C, yaitu Y sama dengan 1/8 E pangkat 4T kuadrat 2 tambah 6 tambah 32 E pangkat 6 dikali E pangkat 4T kuadrat. Nah, Oke, di sini saya akan membuktikan dari soal yang telah dibuat dan setelah soal didiferensialkan menggunakan metode faktor integral. Oke, pada script ini kita menggunakan dari code Python. Oke, yang di sini ada y dot, yang dimana y dot ini sebagai dy per dx. Jadi kita memasukkan persamaan yang dari soal tersebut ke dalam kode Python, yang dimana persamaan tersebut uh, dituliskan seperti 4 dikali eksponen dari 6T atau E pangkat 6T dikurangi 8 kali T kali Y, yang dimana pattern Y dot kita akan melihat Y dot hasil dari yang akan dibentukkan grafiknya. Oke, untuk pembuktiannya apakah grafiknya sama atau tidak dari yang sebelum didiferensialkan ataupun yang setelah didiferensialkan. Oke, saya akan mencoba untuk running scriptnya. Terlihat bahwa bentuk grafiknya menjulang ke atas. Oke, kita ke selanjutnya yang telah didiferensialkan menggunakan faktor integral. Di sini saya akan coba running. Di sini Y yang telah di faktor integralkan itu berbunyi seperti 1/8 dikali eksponen 4T 4 kuadrat T dikuadratkan lagi 2 plus 6, lalu ditambahkan 32 dikali eksponen atau E pangkat 6 dikali eksponen 4 pangkat T pangkat 2. Oke, kita akan melihat bentuk dari grafik tersebut. Di sini terlihat bahwa grafiknya memiliki acuan yang sama, yaitu dia mencuat ke atas, itu menjulang ke atas. Oke. di sini kita juga faktor integral ini bisa untuk membuat di rangkaian listrik loh, yang dimana di sini ada kita mempunyai satu contoh soal yang dimana sudah diketahui R-nya sama dengan 6 ohm, L-nya sama dengan 8 mH, maka diubah menjadi H-nya itu adalah 0,008 dan E sama dengan 74 volt. Yang ditanya adalah I-nya. Di sini kita menyelesaikan permasalahan yang di sini.
yaitu sigma V sama dengan 0, yang dimana E tambah VR tambah VL sama dengan 0, yang dimana sigma V ini adalah yang ini. Maka akan menjadi E minus VR dikurangi VL sama dengan 0. Kayak berpindah ruas gitu dia menjadi seperti ini. Maka hasilnya adalah VR ini akan menjadi RI atau IR, juga I dikali R bisa, dikurangin VL ini akan menjadi L dikali DI per DT sama dengan 0. Maka E sama dengan, nah karena di sini tadi minus, nah dipindah ruaskan menjadi positif, menjadi L dikali DI per DT tambah R dikali I. Nah, di sini kita kembali lagi ke seperti rumus faktor integral seperti yang awal tadi, yaitu DY per DT tambah PY sama dengan Q. Nah, di sini kan kita pindah ruaskan lagi yang ini. Kita bagi dengan L, karena di sini ada L, maka menjadi DI per DT R per L dikali I sama dengan 1 per L dikali E. Nah, di sini kan kelihatan sekali yang mana menjadi P dan mana yang menjadi Q. Nah, yang di sini kita membuat dia menjadi P-nya itu sama dengan R per L dan Q sama dengan 1 per L. Yang dimana tadi rumus faktor integral persamaannya yaitu sama dengan E pangkat integral PY dt. Nah, di sini PY-nya kan sudah kita ketahui yaitu R per L, maka faktor integralnya sama dengan E pangkat integral R per L dt. Maka faktor integralnya sama dengan E pangkat R per LT. Nah, di sini kan diketahui tadi R-nya sama dengan 6, L-nya sama dengan 8 mH, maka diubah menjadi H-nya itu adalah 0,008. Nah, kita masukkan saja DI per DT plus 6 per 0,008 I sama dengan 1 per 0,008 dikali 74, dan dimana tadi E-nya kita ketahui adalah 74. Hasilnya DI per DT tambah hasil dari 6 per 0,008 yaitu 750 I sama dengan 9250, yang hasil dari 1 per 0,08 dikali 74. Maka F faktor integral sama dengan E pangkat integral R per L dt yaitu sama dengan E pangkat 750 T. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa PY-nya itu adalah yang bagian ini menjadi 750. Makanya menjadi E pangkat 750 T. Nah, yang E pangkat 750 T ini kita kalikan di setiap angka yang ada di sini. Maka akan menjadi E pangkat 750 T DI per DT plus 750 E pangkat 750 T dikali I sama dengan 9250 E pangkat 750 T. Nah, kedua ruasnya ini kita integralkan lagi menjadi integral D dalam kurung I dikali E pangkat 750 T sama dengan integral 9250 E pangkat 750 T dt, yang dimana hasilnya adalah I dikali E pangkat 750 T sama dengan 37 E pangkat 750 T per 3 plus C. Maka I sama dengan 37
per 3 tambah C dikali E pangkat 750T. Nah, yang ini dia pindah ruas ke sini. Maka akan menjadi 0 sama dengan 37 per 3 plus C. Nah, C-nya di sini karena di sini positif, yang di sini maka dia berubah menjadi negatif karena pindah ruas. Atau misalnya 37 per 3 maka akan menjadi negatif 12,33. Kita bisa memilih di antara dua ini juga bisa. Kemudian kita masukkan nilai C yang dimana nilai C-nya tadi adalah 37 per 3 atau min 12,33. Nah, I sama dengan min 12,33 plus C dikali E pangkat 750T. Maka I sama dengan 12,33 tambah minus 12,33 E pangkat 750T. Yang dimana positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Menjadi I sama dengan 12,33 dikurangin 12,33 E pangkat 750T. Maka disederhanakan lagi menjadi I sama dengan 12,33 dikali 1 min E pangkat 750T. Atau yang tadi kita ada dua pilihan, yaitu 37 per 3 dikali 1 min E pangkat 750T. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.